Assalamualaikum semuanya ya. Baik, kali ini mungkin kita akan sedikit membahas mengenai past tense ya, sebagaimana yang sudah dibicarakan oleh Bu Neni di pertemuan sebelumnya. Kalau untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan past tense. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan ya apa itu past tense. Past tense sendiri umumnya digunakan, bukan bukan umumnya ya, mungkin digunakan lebih seperti sudah pasti digunakan pada saat kita berdialog atau mengobrol mengenai sesuatu yang sudah terjadi atau lampau. Oleh karena itu, adanya penggunaan verb kedua, verb untuk kedua yang digunakan pada past tense ini itu sebagai indikator bahwa kejadian itu sudah terjadi. Mungkin dari yang lain mungkin ada yang mau menambahkan tentang penjelasan verb atau apa past tense sendiri, silakan. Tidak ada. Oke, baik. Terus di sini kita kan mau ngebahas ini ya yang tentang Padlet yang udah Ibu kirim di Google Classroom nih. Kan kita tuh apa udah disuruh bikin cerita tapi yang sesuai dengan sesuai dengan yang gambar yang sudah diacak oleh Ibu di Padlet. Mungkin di sini ada yang mau memberikan saran atau semacamnya mengenai cerita, mungkin silakan. Izin menjawab kan, Oke, silakan. Mangga, mangga. kalau menurut saya sebelum kita ke padat itu kan kita harus mengerti dulu gitu ya apa itu pasten dan apa saja yang syarat yang harus membuat sebuah pasten gitu. Nah, menurut saya sebelum kita ke Padlet kita harus mengerti dulu gitu apa pasten dan hal-hal apa saja yang harus digunakan untuk membuat pasten gitu ya, tenses di simple past tense. Hmm. Nah, saya ingin menanyakan dulu gitu ke teman-teman semuanya, apakah semuanya sudah mengerti apa itu past tense? Itu takutnya nanti pas membuat Padlet, pas membuat cerita di Padlet nanti akan ada kebingungan gitu buat yang lainnya. Gimana yang lainnya? Apakah udah mengerti apa itu past tense? Kalau untuk saya pribadi belum ya, Ragil, untuk mengenai simple past tense saya belum tahu sih. Izin bertanya, kalau misalkan untuk strukturnya itu gimana aja ya, kalau simple past tense itu? Sejauh yang saya tahu ya tentang simple past tense dari PPT yang Ibu berikan kepada saya, kepada kita, dari form itu kayak lexical verbal sentence itu pakai did, nominal sentence pakai was atau were. Nah, kalau yang ya bisa dilihat lah di apa namanya di PPT yang sudah Ibu kasih di Google Classroom, kayak subjek yang paling penting sih selama saya mempelajari grammar gitu ya dari sekolah sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi itu kalau past tense itu ya yang pasti kita harus menyusupkan verb 2 setelah subjek gitu. Nah, jadi menurut saya yang menjadi pentingnya dalam belajar past tense ini adalah bagaimana penguasaan verb vocabulary kita gitu. Kalau kita bisa menguasai itu, insya Allah aman gitu. Apalagi ada banyak verb yang singularly verbal atau verb yang vocab yang tidak beraturan gitu, yang Hmm. nggak ada verb dua verb tiganya. Tahu nggak Ken? Maksud saya, nanti Ya, nggak? ya, ya, paham, paham, paham. Ada beberapa Ya, yang saya lupa lagi gitu namanya. ya Nah, irregular verb ya. Jadi bentuk verb satu, verb dua, verb tiganya sama gitu. Ada yang seperti itu. Terus ada juga yang berbeda-beda ada yang bentuk verb dua, verb tiganya sama. Lalu ada yang bentuk verb dua dan verb tiganya berbeda. Sebenarnya ada beberapa macam ya dalam verb itu sendiri. Seperti itu. nah, paling juga untuk Mas Lutfan sendiri, mungkin untuk menguasai past tense itu ditekankan dalam pembelajaran verbnya gitu. Kalau kayak eat, eat, eaten, kayak eat, eaten ya, kan benar kayak Ya. koreksi saya kalau Eat, salah gitu ya. eat, Soalnya saya juga ate, lupa lagi. eaten. Iya, benar. Ya gitu, ya kayak gitu. Sing
sing song song atau gimana? Ken, Sing koreksi saya seng gitu. sang. Kalau salah. Nah, benar, tepat sekali, Kenji. Lain juga seperti itu sih, Mas Lutfan. Silakan, Mas Lutfan, kalau ada yang masih tidak mengerti. Oh iya, cukup sih kayaknya teman-teman ya. Paling yang perlu saya mention mungkin takutnya salah nih pemahaman saya. Jadi yang perlu di garis bawah di sini tuh kita harus paham dulu mengenai vocabnya ya, kayak verb satu, verb 2, verb 3-nya gitu. Paling itu yang paling important gitu mungkin ya. Ya, mungkin untuk pasen ini ya lebih kita memahami gitu. Oh, ini tuh verb bentuk kedua gitu. Kita harus memakai verb bentuk ini. Jadi jangan sampai tertukar dengan verb bentuk ke satu, bentuk ketiga, atau maupun bentuk yang ing seperti itu. Iya, aku mau nanya dong. Ya, silakan. Ya. Kan tadi tuh katanya kalau di mention ada beberapa verb yang sama gitu, satu, dua, sama tiganya. Terus cara kita tahu bedain itu termasuk past tense-nya gimana? Nah, kalau untuk yang seperti itu, kita bisa melihat dari konteks atau adanya adverb of time atau kata keterangan waktu seperti itu. Jadi mungkin di sana nanti akan tertulis seperti saat kemarin. Itu berarti kan kita membicarakan sesuatu yang sudah terjadi dong kalau seperti itu kan ya. Berarti otomatis di situ tuh itu tuh bentuk dari past tense seperti itu. Terus mungkin dari seperti to be yang seperti itu juga ke- ini gitu apa ada perbedaan seperti eh ada penambahan I was kalau itu ya untuk pencatat nah, I was sleep or I was something itu berarti menandakan kita tuh sudah apa ya sudah mengalaminya seperti itu. Jadi tidak melulu kita hanya melihat pada verbnya, tapi banyak apa ya seperti ciri-ciri lain dari past tense yang bisa kita lihat seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, thank you. Ya, sama-sama. Saya mau bertanya, Akensi. Ya, mangga. Nah, untuk verb 3 itu bisa masuk ke past tense nggak atau gimana komposisinya? Oke, mungkin untuk dikarenakan ada beberapa bentuk dari verb 2 dan verb 3 yang sama ya. Verb 3 itu kita gunakan eh, pada bentuk ini apa future, pada bentuk past future dan juga future. Kita menggunakan itu tuh pada saat kita membicarakan sesuatu yang akan datang. Juga terkadang kita menggunakan tidak semua verb 3 kita gunakan di future, mungkin lebih umum di past future. Kalau seingat saya, mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan. Seingat saya kita lebih cenderung menggunakan verb 3 pada past future tense seperti itu. Jadi ya Oke, pada siap. past Terima tense kasih. kita hanya berfokus pada menggunakan verb 2 seperti itu. Ya, Oke, siap. Makasih Akensi. sama-sama. Kenzi mau nanya dong. Nah, iya, sob. Kan kalau di past tense tuh emang verbnya tuh harus verb 2 aja. Sama verb 3 itu adanya di Present future, past ya. future. Ya, Itu present future, past tetap future, ya. itu teh emang udah past tense teh emang harus verb 2 gitu. Ya, dikarenakan dalam konteksnya sendiri untuk verb 2 itu ya penambahan eh apa ya? Ada kan kalau ada beberapa ya, huruf yang saya tuh apa ya? Gimana ya? Dibacanya tuh berbeda gitu ya. Itu juga untuk menandakan gitu. Kayak eat
sama it itu emang bentuknya berbeda kan? Emang dikarenakan penggunaannya berbeda untuk konteksnya. Itu juga dikarenakan untuk konteksnya juga itu tuh berarti sudah terjadi. Sebentar ya, coba saya cari terlebih dahulu untuk penggunaan past tense ya. Baik. Bang Kenzi ingin menambahkan ya Oh ya, dari silakan pertanyaan yang ya. Ninda. Silakan. Maaf, Silakan. saya membaca di PPT Ibu bahwasanya terkadang bahwasanya past tense itu tidak selalu menggunakan verb 2. Nah, terkadang past tense juga menggunakan verb 1. Nah, Oke. jika yang digunakan di verb 1 itu biasanya ada di kalimat negatif dan interrogatif gitu. Kalau kalimatnya positif, pasti itu menggunakan verb 2, subject plus verb 2. Tapi kalau kalimatnya negatif atau interrogatif, maka biasanya menggunakan verb 1 kayak yang dicontohkan oleh Ibu Becky, didn't make an assignment yesterday, atau I didn't meet you last night. Itu kan negatif ya, didn't gitu. Saya tidak bisa melakukan sesuatu tersebut. Nah, berbeda lagi dengan interrogatif. Interrogatif itu did she enjoy the movie last night, atau did Curtis come to your party? Jadi jika pertanyaannya negatif atau jika sentence-nya negatif atau interrogatif, itu bisa menggunakan verb 1 sih dari yang saya mengerti. Bahkan mungkin tidak bisa menggunakan verb 2 gitu. Saya juga masih kurang-kurang mengerti tentang past tense ini. Tapi dari yang saya baca dan saya lihat gitu, saya kaji di PPT yang sudah Ibu berikan, itu verb 2 tidak berlaku di kalimat negatif dan interrogatif, begitu sih, Ya. Ninda. Terima kasih Ragil, terima kasih telah membantu saya. Makasih guys. Baik, Izin dikarenakan bertanya lagi teman-teman. ya, Satu lagi mungkin ya. Boleh. Masih kalau ada yang masih nggak ngerti, boleh kok. Kita tanya-tanya dulu Ini sebelum apa? Ya sebelum ke Padlet ya, pengen tanya juga kayak tadi yang tadi Ragil sebutin. Cuman pengen make it clear aja, ini benar gak sih pemahaman aku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang negatif sama kalimat pertanyaan itu kita menggunakannya verb 1 ya. Nah, kalau yang untuk negatif itu kita menggunakan verb 2. Kalau misalkan gini, kayak sentence-nya misalkan, did you ask her yesterday? Berarti itu kita menggunakan verb 1 berarti ya? Oke, iya deh, kalau gitu mah. Siap. Benar kan teman-teman ya? Kenzi, Ragil? Ya, seperti yang itu sama dengan seperti yang diucapkan oleh Ragil ya tadi ya. Seperti itu. Siap deh kalau gitu. Oke. Makasih, makasih. teman-teman, karena kita sudah meminimalisir potensi ketidakmengertian terhadap past tense ya. Jadi teman-teman, mungkin kita bakal masih ada yang nggak ngerti nggak? Atau udah semuanya ya ada sedikit gambaran gitu soal past tense. Nggak blank amat gitu. Tidak blank sekali gitu tentang past tense. Alhamdulillah sudah ada Terima gambaran. kasih. Terima kasih sangat untuk responsifnya, Kang Ibnu. Mungkin kita akan lanjut ke Padlet ya. Nah, dan untuk diskusi Padlet itu bisalah kita di grup gitu menuangkan ide-ide kita masing-masing terhadap gambar-gambar yang sudah diacak. Dan gambarnya juga sangat sedikit wow gitu ya. Bisa dilihat oleh teman-teman, tapi kita bisalah di grup WhatsApp kita untuk menuangkan ide masing-masing. Nantinya kita rancang supaya nanti bisa di posting di Padlet yang sudah Ibu berikan gitu. Baik. Masih ada yang nggak Siap. ngerti nggak? Aman ya? Siap ya nanti kalau Untuk minggu sejauh depan ini sana. aman. Ragil. Siap ya kalau nanti minggu depan Ibu nanya gitu. Insya Allah, insya Allah. Jujur karena saya pribadi juga sedikit saya ingin tetap muka dengan Ibu untuk minggu depan, minggu sekarang berarti ya, karena sekarang weekend. Jadi saya ingin menanyakan kembali lebih lanjut tentang pasten ini gitu. Karena kita kebagian minggu yang lalu itu online sama Ibu, jadi sedikit susah gitu untuk mengerti grammar. Mungkin minggu ini bisa Ibu luruskan gitu tentang pasten. Oke lah teman-teman, boleh Kak Kenzi, karena orang-orang udah mengerti gitu, silakan untuk ditutup kayaknya. Oke. Berhubung sudah Baik, berhubung kita semua sudah mencapai apa ya?
Kita sudah paham ya, sudah paham dan seperti yang katakan lagi, kita bisa membicarakan mengenai Padlet di grup saja. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya sudah berkenan untuk hadir pada pertemuan kali ini. Kan saya tutup. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya, makasih, thank you, thank you. Silakan semuanya diperkenalkan untuk keluar, diperkenankan untuk keluar. Ya, Silakan. Bang.